Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa berkumpul di sini pada siang hari ini dalam rangka untuk membahas tentang teknik pengumpulan data dari Bapak Ibu wali murid kepada kami selaku peneliti. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Mustafa. Saya selaku salah satu tim peneliti tentang pengetahuan anak tentang pangan sehat. Jadi tujuan penelitian kami adalah kami ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan anak-anak SD dan juga orang tua begitu nggih tentang pangan sehat begitu. Nah, untuk bisa memperoleh pengetahuan itu ada dua hal yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah kami ingin melakukan kuesioner kepada anak-anak, dan yang kedua kami meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya food record. Nah, sebelum penjelasan lebih rinci, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu petugas-petugas yang akan, karena penelitian ini itu tidak semuanya dihandle oleh saya dan tim, tapi juga saya meminta bantuan mahasiswa. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bu Surni, Bu Rika, dan Bu Sih dari Solo, dari Magetan, dan dari Wonogiri. Penelitian ini dilakukan di 7 wilayah, mulai dari Magetan, Wonogiri, Solo, kemudian Solotigo, Semarang, Magelang, dan Yogyakarta. Jadi sampai mencapai 7 tempat, lumayan banyak. Nah, di setiap kota tersebut itu kami menempatkan 1 orang mahasiswa. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan mahasiswa yang mengikuti juga hadir di dalam meeting ini. Yang pertama adalah yang untuk wilayah Wonogiri, yaitu Saudara Aditya. Silahkan Adit menyampaikan perkenalannya. Ya, selamat siang. Enggak kedengaran ini. Sudah kelihatannya mic-nya udah jalan. Silahkan. Selamat siang, Bapak Ibu wali murid. Perkenalkan, nama saya Aditya Bani Saputra. Saya yang memegang wilayah untuk Wonogiri di SDN 7 Wonogiri. Terima kasih. Oke, itu adalah Saudara Aditya Bayu Saputro. Dia bertugas untuk pengambilan data di wilayah Wonogiri yang bekerjasama dengan Bu Sih, nyuwun bantuannya Bu Sih. Kemudian yang kedua untuk wilayah Solo, Saudara Iksan. Silahkan Iksan. Terima kasih Pak Ahmad untuk waktunya. Perkenalkan, saya Iksan Reza Mahendra. Saya dapat amanah untuk memegang wilayah Solo yang dengan sampel SDN Joglo 76 Surakarta. Terima kasih.
Oke, terima kasih Iksan. Itu Iksan Reza untuk wilayah Solo. Mohon bantuannya Bu Surni, nggih. Kemudian yang ketiga untuk wilayah Magetan, Saudara Yusuf. Mana Yusuf ya? Ji, Pak Ahmad. Ya, silahkan open kamera ya Yusuf ya. Kamera Pak Ahmad. Suaramu belum terdengar Yusuf. Silahkan buka kameranya. Kelihatan enggak di situ? Di tempat kalian Yusuf. Yusuf, kamera dibuka ya, dan suaranya juga belum kelihatan. Oke, Yusuf silahkan. Ji, Pak Ahmad. Suaranya belum terdengar Yusuf. Suara. Halo. Sepertinya Yusuf ada gangguan di mic-nya ya. Oke, Yusuf ini bertugas di wilayah Magetan. Nah, kemudian nanti silahkan Saudara Adit, Yusuf, dan Iksan menulis nomor HP di bagian chat ya, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya jika ingin menghubungi masing-masing mahasiswa itu bisa langsung menghubungi nomor yang ada. Silahkan untuk Iksan, Adit, dan Yusuf bisa menulis di chat, perkenalkan diri sama bertugas di SD mana sama nomor WA ya. Oke, nah selanjutnya yang ingin saya sampaikan yang tadi, melanjutkan yang tadi. Yang pertama adalah tujuan penelitian kami adalah ingin mengetahui tentang pengetahuan anak tentang pangan sehat. Dan yang kedua adalah mengetahui pola makan anak. Nah, untuk kedua tujuan ini, kami akan melakukan pengujian 2 kali. Yang pertama adalah pengujian dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada anak-anak. Jadi nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Wali Kelas, Bu Sih, Bu Rika, dan Bu Surni untuk menyerahkan form yang sudah kita kirim, kemudian diminta anak-anak kelas 5 ya, itu untuk mengisi form yang ada. Formnya, pertanyaannya lumayan banyak, tetapi Bapak Ibu, form itu tidak bermaksud untuk menilai mereka. Jadi tolong diberi pemahaman kepada anak-anak bahwa seberapapun nilai hasil itu, hasil pengisian form itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi tidak perlu berpura-pura ataupun menjawab dengan takut atau apa, tidak ada masalah. Jawaban apapun mereka itu adalah benar, begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pola makan anak. Nah, yang ini yang kemudian kita perlu mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Jadi nanti kepada Bapak Ibu semuanya, kami meminta tolong Bapak Ibu bisa melaporkan kepada kami tentang apa saja yang dimakan dan diminum oleh anak selama 3 hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi misalnya begini, bangun tidur, kemudian si anak menuju ke dapur, kemudian dia bikin teh manis ataupun bikin susu misalnya. Maka kami minta tolong
difoto, terus kemudian diberi catatan. Misalnya susu 2 sendok 1 gelas. Nah, jadi tolong difoto susunya pada waktu berada di dalam gelas itu ketika sudah diberi air, begitu nggih, sudah diaduk, kemudian difoto, terus kemudian foto dan catatan itu langsung saja kirim ke mahasiswa masing-masing. Jadi kalau untuk wilayah Wonogiri ya ke Saudara Adit, kalau untuk wilayah Solo ke Saudara Iksan, kemudian kalau wilayah Magetan langsung kirim via WA ke Saudara Yusuf. Kenapa kami meminta seperti itu? Supaya pengirimannya jauh lebih cepat, jadi langsung saja. Nah, kemudian misalnya lagi setelah tadi minum susu begitu ya, nanti kemudian jam 7 atau jam 8 pagi, terus kemudian anak tersebut sarapan. Nah, tolong sebelum dimakan itu kemudian langsung difoto terlebih dahulu dan diberi catatan. Kalau di WA itu namanya kalau nggak salah caption ya. Jadi diberi catatan, misalnya makan pagi 2 entong nasi, 1 ikan goreng, 1 tempe goreng, dan sayur buncis misalnya. Jadi diberi catatan lengkap begitu. Nanti kemudian misalnya jam 10 dia makan apa lagi, misalnya apa biskuit, ya difoto biskuitnya begitu. Makan 2 atau 3 butir biskuit, atau makan roti brownies 3 potong begitu. Nanti terus kemudian siang makan siang difoto lagi. Kemudian nanti misalnya jam 2 siang ada tukang bakso lewat, anak pengen beli bakso gitu, difoto lagi. Misalnya kemudian si anak itu tuh berinisiatif sendiri makan begitu, ya sudah tinggal nanti misalnya si anak itu tuh memoto apa yang dia makan, dikirim ke ibu atau ke bapak, nanti bapak dan ibu tinggal meneruskan ke mahasiswa dengan ditambahi catatan. Begitu cara pengumpulan itunya ya. Jadi kami ingin mengetahui apa saja yang dimakan oleh putra putri Bapak dalam 3 hari. Nah, pelaksanaan 3 harinya itu yaitu yang pertama adalah pada tanggal pada tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni itu adalah hari Kamis. Setelah itu kemudian tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 Juni hari Sabtu, dan tanggal 9 Juni. Jadi 3 hari kami meminta tolong Bapak Ibu bisa selalu mengirim foto semua yang dimakan maupun diminum oleh putra putri Ibu Bapak dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari situ nanti kami akan menghitung berapa sih sebenarnya energi yang masuk ke dalam si anak. Kemudian dan hitungannya lumayan rumit ya. Nanti kita akan bahas nanti setelah selesai penelitian. Jadi kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengupload apa saja yang dimakan dan diminum oleh putra putri Bapak Ibu pada tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 9. Sengaja kami lompat-lompat supaya Bapak Ibu tidak terlalu capek gitu ya, ngupload terus. Nah, kemudian
eh, kami minta tolong konsumsi anak pada saat pengambilan foto itu, misalnya pada tanggal 3, itu mohon seperti biasanya. Maksud saya, jadi misalnya Bapak Ibu biasanya kalau pagi itu si anak itu sarapannya nasi goreng. Ya sudah nasi goreng saja, nasi goreng misalnya tambah telur sama kerupuk begitu. Ya sudah itu kalau kebiasaannya itu ya pakai yang itu. Mohon tidak kemudian di kalau bahasa Jawanya itu dienek-enek ke begitu nggih. Jadi seadanya begitu. Kebiasaannya makan paginya itu, kemudian siang makan apa, sore makan apa, ya sudah yang dia kebiasaannya itu, ya sudah itu. Kemudian jika kemudian bisa saja anak itu katakanlah jam 10 siang begitu, dia main ke mana begitu. Nanti tolong juga ditanya si anak selama main tadi pernah makan atau minum apa begitu. Kemudian dilaporkan ke mahasiswa. Ataupun misalnya malam Bapak Ibu ngajak, ayo neng jobo yuk, anu maem neng jobo begitu. Terus ke rumah makan. Nah, pada saat rumah makan itu ya menu untuk anak itu difotokan dan dikirim ke mahasiswa. Jadi semuanya terdata dari pagi sampai malam hari. Nah, itu yang perlu mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga sudah mengirim via wali kelas tentang form kesediaan Bapak Ibu. Kemudian oh ya ada yang kelupaan. Tolong bagi anak-anak nanti pada saat mereka mengisi form kuesioner yang kami berikan, itu tolong anak-anak jangan dibantu. Karena mereka menjawab sejujurnya, tidak perlu apa istilahnya, ini jawaban sing bener sing iki begitu, tidak perlu. Ya, dan soalnya juga tidak sulit ya, sesuai dengan pelajaran yang mereka terima selama ini. Jadi tidak akan wala kok soalnya kok enek rumusnya, enek hitungannya angel begitu, tidak ada ya. Hanya pengetahuan-pengetahuan umum tentang pangan secara umum gitu ya. Jadi tidak akan kesulitan. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin di antara Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh ya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi absensi. Ada di chat ya, barusan di-share oleh Saudara Adit. Silahkan diisi ya absensinya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Acara ini juga saya rekam dan kemudian akan saya upload di YouTube sehingga nanti misalnya Bapak Ibu kemudian ingin mendengarkan lagi bisa cek via YouTube, termasuk bagi para orang tua yang mungkin kebetulan karena repot tidak bisa hadir. Terus tadi gimana ya pertemuannya begitu, nanti link YouTube-nya akan dibagi oleh wali kelas masing-masing. Monggo kalau semuanya ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, berarti insya Allah paham semua nggih. Semoga bisa paham apa yang tadi saya sampaikan.
Kalau tidak ada, berarti saya kira cukup pertemuan di siang hari ini. Sekali lagi saya mohon bantuan pada wali kelas untuk bisa mengkoordinir ini semua, dan kemudian saya juga minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan dua hal tadi ya, pengisian kuesioner dan penyampaian data apa yang dikonsumsi anak sehari-hari. Dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Harapan kami penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya semua atas bantuan Bapak Ibu semuanya. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa Bapak Ibu tolong mengisi absensi yang tadi di-share, termasuk nomor WA dari mahasiswa. Ya. Jadi untuk wilayah Magetan, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Yusuf di 081391591195. Kemudian kalau untuk wilayah Wonogiri bisa menghubungi Saudara Adit. Adit, kamu nomornya mana? Kamu ada ya. Di 082258502126. Kemudian kalau untuk wilayah Solo itu bisa menghubungi Saudara Reza, Iksan Reza di 089618335358. Itu semua nomor WA, silahkan bisa dihubungi kapan saja. Dari saya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Si, Bu Surni, dan juga Bu Rika. Ya, Pak.